Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babul kalami, bab menerangkan tentang kalam. Al-kalamu adapun kalam, huwa ya kalam ialah al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang berfaidah, bil wad'i dengan bahasa Arab, yakni menghendaki siapa musannif. Musannif menghendaki annal kalama pada sesungguhnya kalam indan nahwiyina menurut ulama nahwu huwa ya kalam ialah al-lafzu lafaz ila akhirih sampai akhir al-lafzu. Kalam ialah lafaz yang murakkab berfaidah dengan wadu'. Pengarang menghendaki bahwa definisi kalam menurut ulama nahwu ialah seperti yang disebutkan pada redaksi kitab matan, yaitu dari kata lafaz sampai akhir. Fal-lafzu maka adapun lafaz, huwa ya lafaz ialah as-sautu suara, al-mustamilu yang mencakup, ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf al-hijaiyati yang berbangsa hijaiyah. Ka Zaidin seperti lafaz Zaidin. Fa innahu maka sesungguhnya Zaidin ialah sautun suara istamala yang mencakup apa saut? Suara yang mencakup ala zayi atas huruf za, wal ya'i dan huruf ya, wad dali dan huruf dal. Fa illam yashtamil maka jika tidak mencakup apa saut, maka jika suara tidak mencakup ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, ka sautit tabli seperti suara gendang, fala yusamma maka tidak dinamakan apa saut, maka suara tidak dinamakan lafzon pada lafaz. Fa kharaja maka mengecualikan bil lafzi dengan kata lafaz apa ma sesuatu, karena yang ada apa ma ialah mufidan memberi faidah, walam yakun dan tidak ada apa ma ialah lafzon lafaz, kal isyarati seperti isyarah, wal kitabati dan tulisan, wal uqudi dan ikatan, wan nusubi dan papan penunjuk jalan. Fala tusamma maka tidak dinamakan apa ma kalaman pada kalam ingdan nuhati menurut ulama nahwu. Lafaz adalah suara yang mencakup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, seperti lafaz Zaidun. Karena sesungguhnya lafaz Zaidun
ialah suara yang mencakup atas huruf za, ya dan dal. Oleh karena itu, jika tidak mencakup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah seperti suara gendang, maka tidak dinamakan dengan lafaz. Syarat lafaz mengecualikan sesuatu yang mufid atau berfaedah, namun dia bukan lafaz. Misalnya seperti isyarah, ikatan, dan papan penunjuk jalan. Maka hal demikian tidak dinamakan dengan kalam menurut ulama nahwu. Wal murakabu, dan adapun murakab ialah malafaz turukiba yang disusun apa ma min kalimataini dari dua kalimat fa aktsara kemudian lebih. Kaqama zaidun seperti contoh qama zaidun, wa zaidun qaimun dan zaidun qaimun. Ini salah ngetik, bukan zaidun qama, tapi yang benar adalah wa zaidun qaimun dan contoh zaidun qaimun. Wal mithalu, adapun contoh al awalu yang pertama yakni qama zaidun ialah fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Wa kullu fa'ilin, dan adapun setiap fa'il ialah marfu'un isim yang dirofakan. Wal mithalu, dan adapun contoh athan yang kedua yakni zaidun qaimun ialah mubtada'un mubtada wa khabarun dan khabar. Wa kullu mubtada'in, adapun setiap mubtada ialah marfu'un isim yang dirofakan bil ibtida'i dengan amil ibtida. Wa kullu khabarin, dan adapun setiap khabar ialah marfu'un dirofakan bil mubtada'i dengan mubtada. Adapun murakab ialah suatu lafaz yang disusun dari dua kalimat atau lebih. Seperti contoh qama zaidun, qama berdiri, zaidun zaid, zaid berdiri, dan zaidun qaimun, zaidun adapun zaid ialah qaimun orang yang berdiri. Contoh pertama yakni qama zaidun ialah susunan fi'il dan fa'il. Qama fi'il, zaidun fa'il. Setiap fa'il, ini bukan fi'il tapi fa'il. Setiap fa'il itu dibaca rafa. Adapun contoh yang kedua yakni zaidun qaimun ialah mubtada dan khabar. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Adapun setiap mubtada ialah dirofakan dengan amil ibtida, dan setiap khabar itu dirofakan dengan mubtada. Wa kharaja, dan mengecualikan bil murakkabu dengan kata al-murakkabu. Apa al-mufradu? Mufrad atau lafaz yang tunggal. Ka zaidin seperti lafaz zaidun. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan lahu bagi lafaz zaidun apa kalamun kalam. Aidon seraya juga indan nuhati menurut ulama nahwu. Syarat murakab mengecualikan lafaz yang mufrad seperti lafaz zaitun, maka tidak juga tidak dinamakan dengan kalam menurut ulama nahwu.
maka tidak juga dinamakan dengan kalam menurut ulama nahwu. Wal mufidu, dan adapun mufid ialah ma sesuatu afada yang memberi faidah, apa ma faidatan dengan faidah, yahsunu yang menjadi baik, apa as-sukutu reaksi diam, alaiha atas faidatan yahsunu sukutu, minal mutakallimi dari si pembicara, wasami'i dan si pendengar, alaiha atas faidatan yahsunus sukutu. Kaqama Zaidun, seperti contoh qama Zaidun, wa Zaidun qaimun, dan Zaidun qaimun. Fa inna kullan, maka sesungguhnya setiap minhuma dari qama Zaidun dan Zaidun qaimun ialah afada memberi faidah, apa kullun faidatan dengan faidah, yahsunu yang menjadi baik, apa as-sukutu reaksi diam, minal mutakallimi dari si pembicara, wasami'i dan si pendengar. Wahia adapun faidatan yahsunu sukutu ialah al-ikhbaru mengkhabarkan biqiyami Zaidin dengan berdirinya Zaid, fa inna sami'a karena sesungguhnya si pendengar, idza sami'a itu idza sami'a ketika mendengar, siapa as-sami', dzalika pada perkataan qama Zaidun dan Zaidun qaimun, la yantaziru maka tidak menanti siapa as-sami' syai'an pada sesuatu, akhara yang lain, yatawaqqafu yang bertumpu, alaihi pada syai'an akhar, apa tamamul kalami sempurnanya kalam, wa yahsunu dan menjadi baik, aidan seraya juga, apa sukutul mutakallimi reaksi diam si pembicara. Adapun yang dimaksud dengan kata mufid ialah sesuatu yang memberi faidah, dengan faidah yang diamnya mutakalim dan pendengar dianggap baik. Contohnya qama Zaidun dan Zaidun qaimun. Sesungguhnya dua contoh ini ialah memberi faidah, yaitu dianggap baiknya reaksi diam dari si mutakalim atau pembicara dan si sami' atau pendengar. Adapun faidah yang dihasilkan dari dua contoh di atas ialah mengkhabarkan dengan berdirinya Zaid, sebab si sami' atau pendengar ketika mendengar pernyataan itu, maka ia tidak menantikan sesuatu yang lain, di mana sesuatu itu menjadi tumpuan sempurnanya kalam. Oleh karena itu menjadi baik pula diamnya si mutakalim. Wa kharaja dan mengecualikan bil mufidi dengan kata mufid, apa al-murakkabul lafaz murakkab, ghairul mufidi yang tidak berfaidah, nahwu gulamu Zaidin, contohnya gulamu Zaidin, budak milik Zaid, min ghairi isnadi syai'in, dari tanpa menyandarkan sesuatu, ilaihi kepada lafaz gulamu Zaidin. Wa in qama Zaidun,
Dan contoh in qama zaidun. In jika qama berdiri zaidun zaid. Jika zaid berdiri, fa inna tamamal faidati, karena sesungguhnya kesempurnaan faidah, fihi dalam contoh in qama zaidun, ialah yatawaqafu bertumpu ala zikri jawab syarti, atas penyebutan jawab syarat. Fala yusamma, maka tidak dinamakan apa kullun setiap minal mithalaini dari dua contoh tersebut kalaman pada kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Syarat mufid atau berfaedah mengecualikan lafaz murakkab namun tidak mufid, lafaz yang tersusun namun tidak mufid, tidak memberikan faedah. Contoh ghulamu zaidin, budak milik Zaid. Pada contoh ini tidak ada sesuatu pun yang disandarkan. Dan contoh in qama zaidun, jika Zaid berdiri. Pada contoh ini tidak bisa dinamakan kalam karena kesempurnaan faidahnya ialah bertumpu atas penyebutan jawab syarat. Oleh karena itu masing-masing dari dua contoh tersebut tidak dinamakan dengan kalam menurut ulama nahwu. Wa qaluhu, adapun perkataan musannif bil wad'i, yaitu lafaz bil wad'i, ialah fasara, menafsirkan hu pada kata bil wad'i siapa ba'duhum sebagian an-nuhat ulama nahwu bil qasdi dengan kesengajaan. Fa kharaja, maka mengecualikan apa ghairul maksudi, kalam yang tidak disengaja, kakalamin naimi, seperti kalam atau ucapan orang yang tidur, wasahi dan orang yang lupa. Fala yusamma, maka tidak dinamakan apa kalamun naimi wasahi, ucapan orang yang tidur atau orang yang lupa, dan orang yang lupa tidak dinamakan kalaman pada kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Adapun perkataan pengarang yaitu kata bil wad'i, sebagian ulama mentafsirkan dengan qasdu, adanya kesengajaan, sehingga mengecualikan kalam yang tidak dimaksud atau tidak disengaja, seperti kalamnya atau ucapannya orang tidur dan orang yang lupa, maka tidak dinamakan dengan kalam menurut ulama nahwu. Wa ba'duhum, adapun sebagian an-nuhat ulama nahwu, fasara, ialah fasara mentafsirkan hu pada kata wadu' bil wad'i dengan bahasa al-arabiyyi yang berbangsa Arab. Sedangkan sebagian ulama lain mentafsirkannya dengan wad'i al-arabi, berbahasa Arab. Fakharaja, maka mengecualikan apa kalamul ajamiyyi, kalam orang ajam selain orang Arab. Katurki, seperti kalam atau ucapan orang Turki, wal barbari dan orang barbar. Fala yusamma, maka tidak dinamai apa ucapan orang Turki atau orang ajam kalaman pada kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Sehingga mengecualikan kalam orang ajam, Turki dan barbar
maka tidak dinamakan dengan kalam sebab tidak berbahasa Arab. Mithalu ma, adapun contoh kalam, ijtama'a yang berkumpul fihi di dalam ma apa al uyudu syarat-syarat al arba'atu yang ada 4 ialah qama zaidun wa zaidun qaimun dan zaidun qaimun. Wal mithalu, adapun contoh al awalu yang pertama qama zaidun ialah fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Qama fi'il, zaidun fa'il. Wa tsani, dan adapun contoh yang kedua yakni zaidun qaimun ialah mubtada'un mubtada wa khabarun dan khabar. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Wa kullun, dan adapun setiap minal mithalaini dari dua contoh tersebut ialah lafzun lafaz, murakkabun yang disusun, mufidun yang memberi faidah, bil wad'i dengan disengaja atau berbahasa Arab, fahuwa maka adapun kullun minal mithalaini ialah kalamun kalam. Adapun contoh kalam yang terpenuhi 4 syarat di atas ialah qama zaidun dan zaidun qaimun. Contoh yang pertama, yakni qama zaidun terdiri dari fi'il dan fa'il. Qama fi'il, zaidun fa'il. Sedang contoh yang kedua yakni zaidun qaimun terdiri dari mubtada dan khabar. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Dan setiap dari dua contoh menurut ulama nahwu dinamakan kalam karena sudah memenuhi keempat syarat kalam, yaitu berupa lafaz, murakkab, mufid dan wadhu, maka dinamakan dengan kalam. Wa aqsamuhu, adapun pembagian kalimat ialah salasatun, ada 3. Ismun, yaitu kalimat isim, wa fi'lun, dan kalimat fi'il, wa harfun, dan kalimat huruf. Yakni bermaksud siapa pengarang? Pengarang bermaksud atau menghendaki anna ajza al-kalami, pada sesungguhnya bagian-bagian kalam, allati, yaitu juz-juz kalam, yata'allafu, yang tersusun apa kalam, minha, dari allati, ialah salasatu aqsamin, ada 3 pembagian. Al-awalu, adapun yang pertama ialah ismun, isim. Wa huwa, adapun isim ialah kalimatun, kalimat, dalat, yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan, atas makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, walam taqtarin, dan tidak bersamaan apa kalimat, bizamanin, dengan zaman, wad'an, secara asalnya, ka zaidin, seperti lafaz zaidun, wa ana, dan lafaz ana, wa hadza, dan hadza.
Adapun pembagian kalimat itu ada 3, yakni isim, fi'il, dan huruf. Pengarang menghendaki bahwa unsur-unsur kalam yang tersusun dari unsur tersebut itu ada 3 macam, yaitu pertama ialah isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan atas makna bagi dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman secara wad'inya atau asal produknya. Seperti lafaz zaitun, ana, dan hadza. Atsani adapun yang kedua ialah al-fi'lu fi'il. Wa huwa adapun fi'il ialah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan kepada makna fi nafsiha pada dirinya sendiri. Waqtaronat dan bersamaan apa kalimat bi zamanin dengan zaman wad'an secara asalnya. Fa indalat maka jika menunjukkan apa tilkal kalimatu kalimat fi'il itu ala zamanin kepada zaman madin yang madi atau telah lampau, fahiya maka adapun tilkal kalimat ialah al fi'lu fi'il, al madi yang madi, nahwu qama, contohnya lafaz qama. Kedua, fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas makna bagi dirinya sendiri dan bersamaan dengan zaman secara wad'inya atau asal produknya. Sehingga jika kalimat tersebut menunjukkan atas zaman yang madi atau telah lampau, maka dinamakan dengan fi'il madi atau fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Contoh, qoma, seseorang telah berdiri. Wa indallat, jika menunjukkan apa tilkal kalimah ala zamanin kepada zaman, yahtamilu yang mengarah apa zaman, al-hala pada zaman hal, wal istiqbala dan zaman istiqbal, fahiya maka adapun tilkal kalimah ialah al-fi'lu fi'il, al-mudhari'u yang mudhari', nahwu yaqumu, contohnya lafaz yaqumu. Dan jika kalimat itu menunjukkan pada zaman yang mengarah pada hal dan istiqbal, zaman hal, zaman yang sekarang, dan istiqbal, zaman yang akan datang, maka dia adalah fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh, yaqumu, seseorang sedang atau akan berdiri. Wa indalat, dan jika menunjukkan apa tilkal kalimah ala talabi syai'in kepada tuntutan sesuatu fil mustaqbali di masa yang akan datang, fahiya maka adapun tilkal kalimah ialah fi'lul amri, fi'il amar, nahwu contohnya lafaz Dan jika menunjukkan atas perintah untuk mengerjakan sesuatu di masa mendatang, maka dinamakan fi'il amar. Contoh, berdirilah.
Atsalitsu adapun yang ketiga ialah al-harfu huruf. Wa huwa adapun huruf ialah kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan kepada makna fi ghairiha untuk selain huruf nahwu ila contohnya ila artinya sampai, wahal dan hal artinya apakah, walam dan lam artinya tidak. Ketiga, huruf. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan atas makna bagi selainnya. Contohnya ila, sampai, dan hal, apakah, dan lam, tidak. Wa qaluhu adapun perkataan musannif atau pengarang ja'a li ma'nan, yaitu redaksi ja'a li ma'nan, ialah yakni bermaksud siapa pengarang bihi dengan perkataannya annal harfa pada sesungguhnya huruf ialah la yakunu tidak ada lahu bagi huruf apa dakhlun masuk fi ta'lifil kalami dalam susunan kalam illa idza kana kecuali ketika ada lahu bagi huruf apa maknan makna kahal seperti hal, walam dan lam. Fa inna hal maka sesungguhnya lafaz hal ialah maknaha adapun maknanya hal ialah al istifhamu istifham atau kata tanya, walam dan adapun lafaz lam ialah maknaha adapun maknanya lam ialah an-nafyu nafi. Fa illam yakun maka jika tidak ada ialah lahu bagi huruf apa maknan makna la yadkhulu maka tidak masuk apa huruf fi tarkibil kalami di dalam susunan kalam ka hurufil mabani seperti huruf-huruf mabni. Huruf-huruf mabani. Nahwu zayi zaidin. Contohnya huruf za-nya lafaz zaitun. Wa ya'ihi dan huruf ya-nya zaitun. Wa dalihi dan huruf dalnya lafaz zaitun. Fa inna kullan maka sesungguhnya setiap minha dari huruf za, ya dan dal ialah harfun huruf mabniyun yang mabni atau tidak punya makna. La harfun bukan huruf maknan yang makna memiliki makna. Saya ulangi. Fa inna kullan maka sesungguhnya setiap minha dari huruf za, ya dan dal ialah harfun huruf mabnan yang mabni atau tidak punya makna. La harfun bukan huruf maknan yang makna atau memiliki makna. Adapun perkataan pengarang yaitu redaksi ja'ali maknan ialah pengarang menghendaki dengan perkataan itu bahwa kalimat huruf tidak ada kesempatan untuk bisa masuk di dalam susunan kalam kecuali ketika memiliki arti seperti hal dan lam. Karena sesungguhnya hal menunjukkan arti istifham atau kata pertanyaan yang artinya apakah, sedangkan arti lam adalah nafi artinya tidak. Oleh karena itu jika huruf tidak memiliki arti
maka tidak bisa masuk pada susunan kalam. Misalnya seperti huruf mabani atau huruf-huruf dasar kalimat seperti huruf za dari lafaz zaitun dan huruf ya serta dalnya lafaz zaitun. Setiap dari mereka adalah huruf mabna, tidak memiliki makna, bukan huruf maknan atau huruf yang memiliki arti. Fal ismu maka adapun isim ialah ya'rifu. Fal ismu maka adapun isim ialah yu'rafu. Diketahui apa isim bil khafdi dengan i'rab khafad. I'rab khafad atau jar. Wa tanwini dan tanwin. Wa dukhulul alifi dan masuknya alif. Wa lami dan lam wa huruful khafdi dan huruf-huruf khafad atau jar. Kalimat isim itu bisa diketahui dengan satu khafad atau i'rab jar, dua tanwin, tiga masuknya al, empat masuknya huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar. Yakni bermaksud siapa musannif annal isma pada sesungguhnya isim ialah yatamayyazu menjadi beda apa isim anil fi'li dari fi'il wal harfi dan huruf nahwu marartu bi zaidin wa ghulamu zaidin. Contohnya marartu bi zaidin dan ghulamu zaidin. Fa zaidin maka adapun lafaz zaidin al majruru yang dijerkan bil ba'i dengan huruf ba bi zaidin wa ghulami dan lafaz ghulami ghulamu zaidin ialah ismani dua kalimat isim liwujudil khafdi karena ada huruf khafad huruf jar yakni ba wa tanwinu dan tanwin din zaidin ya. Nahwu zaidin contoh zaidin wa rajulin dan rajulin fa zaidin maka adapun lafaz zaidin wa rajulin dan lafaz rajulin ialah kullun adapun setiap minhuma dari keduanya zaidin dan rajulin ialah ismun kalimat isim liwujudi tanwini karena ada tanwin fihi di dalam kullun minhuma. Pengarang menghendaki bahwa isim menjadi berbeda dari fi'il dan huruf contoh marartu bi zaidin dan gulamu zaidin. Adapun lafaz zaidin yang dijerkan dengan huruf ba zaidin bi zaidin dijerkan dan huruf ba dan lafaz gulami gulamu zaidin dan lafaz gulam ialah berstatus dua kalimat isim karena ada khafad atau jar dan adanya tanwin contoh zaidin dan rajulin maka lafaz zaidin dan rajulin keduanya berstatus isim
karena ada tanwin di dalamnya. Zaidin tanwin di huruf dal dan rajulin tanwin di huruf lam. Wa tanwinu adapun tanwin ialah nunun, suaranya nun sakinatun yang mati, talhaqu yang bertemu al-akhira pada akhir kalimat, lafzan secara pengucapannya, la khoton tidak secara penulisannya. Tanwin adalah suara nun mati yang terdapat pada akhir kalimat secara lafaznya, tidak secara penulisannya. Wa dukhulul alifi dan masuknya alif, walami dan lam, nahwur rajuli contohnya lafaz ar-rajulu, wal ghulami dan lafaz al-ghulamu. Fakullun maka adapun setiap minhuma dari lafaz ar-rajulu dan al-ghulam ialah ismun isim, lidukhuli al karena masuknya al, alaihima kepada ar-rajul dan al-ghulam, dan masuknya alif dan lam atau al. Contoh ar-rajuli dan al-ghulami, setiap dari keduanya adalah isim karena ada al. Ar-rajuli isim karena ada al, al-ghulami isim karena ada al. Wa huruful khafdi dan huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar, nahwu marartu bi zaidin wa rajulin. Contohnya lafaz marartu bi zaidin wa rajulin. Fakulun maka adapun setiap minhuma dari zaidin dan rajulin ialah ismun isim lidukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafad atau huruf jar. Wahia adapun huruf khafad tersebut ialah al-ba'u huruf ba, alaihima pada lafaz bi zaidin dan rajulin. Dan huruf-huruf khafad atau huruf jar, contoh marartu bi zaidin wa rajulin, setiap dari keduanya adalah isim. Zaidin dan rajulin adalah isim karena termasuk kemasukan huruf khafad atau huruf jar. Adapun huruf-huruf khafad tersebut adalah ba yang ada, bi zaidin, huruf jarnya adalah bi atau ba. Tsumma dzakara kemudian menyebutkan siapa musannif jumlatan pada jumlah min hurufil khafdi dari huruf-huruf khafad atau huruf jar. Faqala lalu berkata siapa al-musannif, wahia adapun huruf-huruf khafad huruf jar ialah min artinya dari, wa ila dan ila artinya sampai, nahwu sirtu minal basrati ilal kufati. Contohnya lafaz sirtu saya berjalan, minal basrati dari Basrah, ilal kufati sampai Kufah. Fakulun maka adapun setiap minal basrati dari lafaz al Basrah wal kufati dan lafaz al Kufah ialah ismun isim lidukhuli min karena masuknya min alal awali pada lafaz yang awal yakni al Basrah, wa ila dan ila ala thani pada lafaz yang kedua yakni al Kufah. Kemudian pengarang menyebutkan jumlah huruf-huruf khafad atau huruf jar. Beliau berkata, adapun huruf khafad ialah seperti min dan ila.
Contoh, sirtu minal Basrati ilal Kufati. Saya berjalan dari Basra sampai Kufah. Maka setiap dari lafaz al-Basra dan al-Kufah ialah isim, karena ada huruf min pada lafaz yang pertama. Al-Basra adalah isim karena ada huruf min. Dan pada huruf ila dan ada huruf ila pada lafaz yang kedua yakni al-Kufah. Al-Kufah adalah isim karena ada huruf jar ila. Wa an dan an melewati. Nahwu ramaitu as-sama anil qausi. Contohnya lafaz ramaitu, saya melempar, as-sama pada panah, anil qausi melewati busurnya. Fal qausi, maka adapun lafaz al qausi ialah ismun isim lidukhuli an, karena masuknya an alaihi pada lafaz al qausi. Dan huruf an, contoh ramaitu sama anil qausi, saya melempar panah melewati busurnya. Maka lafaz al qausi adalah isim. Kenapa isim? Karena ada huruf an pada lafaznya. Al qausi isim karena kemasukan huruf jar an. Wa ala dan ala artinya di atas. Nahwu raqibtu alal farasi, contohnya lafaz raqibtu alal farasi. Raqibtu, saya mengendarai, alal farasi di atas kuda. Fal farasi, maka adapun lafaz al farasi ialah ismun isim lidukhuli ala, karena masuknya ala alaihi pada lafaz al farasi. Dan huruf jar ala, contoh raqibtu alal farasi, saya naik di atas kuda. Lafaz al farasi adalah isim karena ada huruf ala pada lafaznya. Al farasi isim karena kemasukan huruf jar ala. Wa fi dan huruf fi, dalam artinya dalam. Nahwu al-ma'u fil kuzi, contohnya lafaz al-ma'u adapun air ialah fil kuzi di dalam kendi. Fal kuzi, maka adapun lafaz al-kuzi ialah ismun isim lidukhuli fi, karena masuknya fi alaihi pada lafaz al-kuzi. Dan huruf jar fi, contoh al-ma'u fil kuzi, air di dalam kendi. Lafaz al-kuzi adalah isim karena ada huruf fi atau karena kemasukan huruf jar fi. Waruba dan huruf ruba. Nahwu rubba rajulin karimin laqaituhu. Contohnya lafaz rubba rajulin, banyak laki-laki, karimin yang mulia, laqaitu yang bertemu siapa aku, hu pada rajul. Farajulin, maka adapun lafaz rajulin ialah ismun isim lidukhuli rubba, karena masuknya rubba alaihi kepada lafaz rajulin. Dan huruf jar rubba, contoh rubba rajulin karimin laqaituhu, sedikit sekali lelaki yang mulia yang aku temui. Lafaz rajulin adalah isim karena ada rubba atau karena kemasukan huruf jar berupa rubba. Wal ba'u dan huruf jar ba. Nahwu marartu bi Zaidin, contohnya lafaz marartu bi Zaidin. Marartu bertemu siapa aku, bi Zaidin dengan Zaid.
Fa Zaidin maka adapun lafal Zaidin ialah ismun isim lidukhulil ba'i karena masuknya ba alaihi kepada lafal Zaidin. Dan huruf jar ba. Contoh marartu bi Zaidin, saya bertemu dengan Zaid. Lafal Zaidin adalah isim karena ada huruf ba atau karena kemasukan huruf zer berupa ba. Wal kafu dan kaf seperti nahwu Zaidun kal badri. Contohnya lafaz Zaidun adapun Zaid kal badri ialah seperti purnama. Fal badri maka adapun lafaz al badri ialah ismun isim lidukhulil kafi karena ada kaf, karena kemasukan kaf alaihi pada lafaz al badri. Dan huruf jar kaf. Contoh Zaidun kal badri. Zaid itu seperti purnama. Lafaz al-badri adalah isim karena ada huruf kaf, karena kemasukan huruf jar berupa huruf kaf. Walamu dan huruf lam artinya milik. Nahwu al-malu li Zaidin, contohnya lafaz al-malu adapun harta li Zaidin ialah milik Zaid. Fa Zaidin maka adapun Zaidin ialah ismun isim li dukhulil lami karena masuknya lam alaihi pada lafaz Zaidin. Dan huruf jar lam. Contohnya al-malu li Zaidin. Lafaz Zaidin adalah isim karena ada huruf lam jar. Kemasukan huruf jar berupa lam. Wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam atau sumpah. Wahia adapun huruf-huruf qasam ialah min jumlati hurufil khafdi. Jumlah dari huruf-huruf khafd. Wastu'milat dan digunakan apa huruful qasam fil qasami di dalam sumpah. Wahia dan adapun huruf qasam ialah al-wawu wawu wal ba'u dan ba wa ta'u dan ta. Nahwu wallahi contohnya wallahi demi Allah, wa billahi dan billahi demi Allah, wa tallahi dan tallahi artinya demi Allah. Falafdul jalalati maka adapun lafal jalalah lafal Allah ialah ismun isim lidukhuli hurufil qasami karena masuknya huruf-huruf qasam alaihi pada lafaz jalalah. Dan huruf-huruf qasam, adapun huruf qasam ialah kelompok dari huruf khafd atau huruf jar yang dipergunakan di dalam sumpah. Huruf qasam ialah wawu, ba dan ta. Contoh wallahi, billahi dan tallahi artinya sama demi Allah. Lafal jalalah yakni lafal Allah ialah isim karena ada huruf qasam atau huruf sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.